Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I will explain about automotive sensor and actuator. Hello everyone. Now I'm so excited to introduce myself. My name is Ade Anggraini Nasution. I'm currently a student with the ID number 2200828 enrolled in class PTO 5A of the Automotive Engineering Education Program at FETI, Faculty of Educational Technology and Industry. In this semester, I'm taking the course on Chassis Management System, which is taught by our esteemed lecturer, Profesor Iwa Kuntadi and Ramdhani Emeng. So, let's begin. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu Working Principle of Sensor atau cara kerja sensor. Sensor adalah komponen dari sistem yang menyediakan input yang memungkinkan komputer ECM untuk melakukan operasi yang membuat sistem berfungsi dengan benar. Dalam hal ini, biasanya berupa tegangan yang diwakili oleh kode di prosesor komputer. Jika tegangan ini tidak benar, maka prosesor kemungkinan akan menganggapnya sebagai input yang tidak valid dan mencatat kesalahan. Berikut merupakan jenis-jenis dari sensor. Yang pertama ada mass airflow, yang mana sensor ini memberikan informasi tentang jumlah udara yang masuk ke engine, yang memungkinkan komputer menghitung kebutuhan bahan bakar yang tepat. Komputer kemudian meningkatkan atau mengurangi durasi injektor atau waktu aktif untuk memberikan rasio udara atau bahan bakar yang tepat. Jenisnya ada dua, yang pertama sensor laju aliran jenis fan dan sensor laju aliran jenis hot wire. Yang kedua ada exhaust gas oksigen. Agar katalis emisi dapat berfungsi dengan baik, rasio udara bahan bakar harus dijaga sekitar 15:1 berdasarkan massa. Sensor oksigen gas buang atau EGO berperan penting dalam membantu ECM untuk mempertahankan rasio ini. Sensor exhaust gas oksigen secara terus-menerus memantau kadar oksigen dalam gas buang yang dapat memperlihatkan rasio udara bahan bakar pada masukan engine. Yang ketiga ada throttle plate angular position. Sudut bukaan katup throttle yang tepat sangatlah penting untuk efisiensi bahan bakar dan performa engine. Kesalahan dalam pengukuran dapat menyebabkan campuran udara bahan bakar yang salah dan dapat mempengaruhi akselerasi dan emisi kendaraan. Yang keempat ada crankshaft angular position. Posisi sudut poros engkol, crankshaft, dan kecepatan rotasinya RPM adalah parameter penting dalam engine pembakaran internal. Sensor posisi poros engkol digunakan untuk memantau sudut rotasi dan kecepatan putaran poros engkol. Informasi ini sangat krusial bagi engine control unit untuk mengatur waktu pengapian dan injeksi bahan bakar. Sensor CPS bekerja dengan mendeteksi perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh putaran roda gigi pada poros engkol, lalu mengonversi informasi tersebut menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian digunakan oleh ECU untuk memastikan efisiensi pembakaran dan performa mesin yang optimal. Yang kelima ada coolant temperature. Sensor suhu pendingin atau yang dikenal sebagai engine coolant temperature ETC sensor adalah komponen penting dalam engine pembakaran internal yang berfungsi untuk mengukur suhu cairan pendingin engine. Sensor ini memberikan informasi kepada ECU untuk mengatur penginjeksian bahan bakar dan waktu pengapian serta membantu mencegah overheating. Dan yang keenam ada intake air temperature. Intake air temperature atau IAT sensor adalah komponen yang berfungsi untuk mengukur suhu udara yang masuk ke dalam ruang bahan bakar. Informasi yang diperoleh dari sensor ini sangat penting untuk mengoptimalkan performa engine. IAT mengatur rasio udara bahan bakar, meningkatkan efisiensi pembakaran, dan mendeteksi masalah. Dan cara kerja dari sensor ini biasanya menggunakan thermistor yang mengubah resistansi sesuai dengan suhu udara. Ketika suhu meningkat, resistansi menurun, menghasilkan sinyal listrik yang dikirim ke ECU untuk penyesuaian pengaturan engine. Dan yang ketujuh ada manifold absolute pressure atau sensor MAP. Sensor tekanan absolute manifold adalah komponen penting dalam sistem kontrol elektronik engine pembakaran internal yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara di dalam intake manifold. Sensor ini mengubah tekanan tersebut menjadi sinyal listrik yang dikirim ke ECU untuk mengatur campuran udara dan bahan bakar serta waktu pengapian. Fungsi MAP sensor sendiri yaitu mengukur tekanan udara, mendeteksi kevakuman, mengatur campuran bahan bakar, dan pengaturan waktu pengapian.
Dan yang kedelapan ada differential exhaust gas pressure, adalah pengukuran perbedaan tekanan gas buang yang dihasilkan oleh engine. Yang mana ini sangat penting dalam berbagai aplikasi industri, terutama dalam sistem pembakaran dan pengolahan gas. Alat ini berfungsi untuk memantau dan mengontrol perbedaan tekanan antara dua titik dalam sistem, seperti sebelum dan setelah difilter. Prinsip kerja dari differential exhaust gas pressure bekerja berdasarkan hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa perbedaan tekanan antara dua titik akan menghasilkan perubahan kecepatan aliran fluida. Kesembilan ada vehicle speed, sensor kecepatan kendaraan atau yang dikenal dengan istilah vehicle speed sensor VSS adalah perangkat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan kendaraan berdasarkan rotasi roda. Data yang diperoleh dari sensor ini sangat penting untuk berbagai sistem dalam kendaraan, termasuk sistem kontrol elektronik dan transmisi. Dan yang terakhir ada Transmission Gear Selector Position. Sensor posisi tuas transmisi adalah komponen penting dalam sistem transmisi otomatis pada kendaraan. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengirimkan informasi mengenai posisi tuas transmisi, apakah dalam posisi parkir, netral, atau gigi lainnya. Data yang dihasilkan oleh sensor ini sangat krusial bagi sistem kontrol transmisi untuk memastikan perpindahan gigi yang tepat dan aman. Selanjutnya kita masuk pada working principle of actuator. Aktuator adalah perangkat-perangkat penting yang digunakan dalam sistem kendaraan modern. Mereka dioperasikan oleh output ECM dan bergantung pada solenoid atau motor listrik untuk berfungsi. Kontrol aktuator dapat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu siklus tanggung jawab dan modulasi lebar impuls. Pemahaman tentang kerja aktuator ini sangat penting untuk memahami kompleksitas sistem kendaraan kontemporer. Berikut ada jenis-jenis dari aktuator. Yang pertama adalah engine control actuator. Aktuator pengontrol engine kendaraan atau yang dikenal sebagai engine control actuator adalah perangkat penting dalam sistem manajemen engine modern. Mereka berfungsi untuk mentransformasi instruksi dari ECU menjadi gerakan mekanis yang tepat untuk mengoperasikan berbagai komponen engine seperti injektor bahan bakar, koil penyalur api, katup masukan dan keluaran, serta sistem kontrol emisi gas buang. Dan berikutnya ada solenoid actuator. Injektor bahan bakar adalah komponen penting dalam sistem injeksi kendaraan yang berfungsi sebagai katup yang dioperasikan oleh solenoid untuk mengatur aliran bahan bakar ke engine. Ketika arus listrik mengalir, elemen bergerak pada solenoid yang membuka katup, memungkinkan bahan bakar bertekanan disemprotkan melalui nozzle. Laju aliran bahan bakar yang konstan memastikan jumlah bahan bakar yang disuntikan sebanding dengan waktu katup terbuka. Pengaturan arus kontrol yang tepat memungkinkan injektor memberikan jumlah bahan bakar yang akurat. Penting untuk efisiensi mesin dan pengendalian emisi. Pemahaman tentang injektor bahan bakar sangatlah penting untuk menjaga performa optimal kendaraan. Dan yang terakhir ada motorized actuator atau stepper motor. Katup yang dioperasikan oleh motor stepper adalah komponen penting dalam sistem injeksi bensin, berfungsi untuk mengatur pasokan udara tambahan ke engine. Dengan menggunakan sinyal dari ECU, motor stepper dapat menggerakkan katup udara untuk memberikan jumlah udara yang tepat sesuai dengan kondisi engine saat itu. Selain itu, sinyal dari sensor lain memungkinkan ECU untuk menyesuaikan jumlah bahan bakar yang disuplai agar memastikan engine beroperasi dengan lancar. Nah, sampailah kita pada kesimpulan, yang mana kombinasi antara sensor dan aktuator dalam sistem kontrol otomotif membuat kendaraan modern dapat beroperasi dengan presisi yang sangat tinggi. Sensor mendeteksi kondisi engine, sementara aktuator melakukan aksi yang relevan berdasarkan instruksi dari ECU. Sensor otomotif bertindak sebagai pengumpul data kondisi engine, sedangkan aktuator merupakan pelaksana aksi fisik yang dipandu oleh sistem kontrol. Keduanya bekerja sama dalam meningkatkan efisiensi operasi kendaraan dan mencegah kerusakan akibat kondisi abnormal. Pemahaman tentang kedua komponen ini sangatlah penting untuk menjaga performa optimal kendaraan modern. Perhaps that is all can I convey. I apologize for any mistake. I'm Ade. Thank you for your attention and see you later.